Ya, ya baik teman-teman semua, ya mengingat kita ada tugas ya, tugas mata kuliah aplikasi komputer ya, dengan dosen etik, yang mana pada tugas sesi ke-6 ini beliau menugaskan kita semua untuk membuat rekaman video terkait cloud computing. Ya, kami dari kelas MEKY ya akan mempresentasikan untuk materi cloud computing yang sesuai dengan arahan dari Bu Etik. Ya, untuk itu kami akan paparkan dan akan kami sampaikan secara bergantian dari teman-teman semua. Ya, yang akan saya mulakan dari pembuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pada pemirsa semua ya, untuk teman-teman semua termasuk nanti ya yang menyimak ini Bu Etik. Untuk cloud computing ya sebagaimana yang kami sampaikan di sini. Ya. Sini ada semacam ilustrasi ya. Karena kalau secara harfiahnya cloud computing berarti komputasi awan. Ya, di sini ada gambarannya ya. Ada orang sedang mengetik gitu ya di atas awan. Itu gambaran sederhananya dari tentang cloud computing ataupun dalam bahasa lainnya adalah komputasi awan. Nah, untuk berikutnya bisa kita lihat di definisi ya, definisi tentang cloud computing. Ya. Cloud secara arti kata adalah awan. Ya, namun yang dimaksud awan di sini bukan awan sesungguhnya, tentunya adalah dalam pengertian dunia digital ataupun dunia internet. Terus kemudian untuk computing ya berarti proses komputasi ya. Sehingga tadi saya sampaikan adalah cloud computing adalah komputasi awan. Penggunaan teknologi komputer untuk pengembangan berbasis internet dengan piranti lunak dan sistem operasional juga tersedia secara online. Jadi dengan era sekarang, karena adanya komputasi awan, maksudnya secara online, maka diperlukan atau sangat memungkinkan adanya sesuatu yang bersifatnya berbasis internet atau berbasis digital, tidak berbasis sesuatu yang di laptop, tapi sesuatu yang di luar sana gitu. Dengan kata lain, internet dan semua yang terkait dengannya menjadi terminal pusat. Internet bisa dianggap sebagai awan besar, awan berisi komputer yang semuanya saling tersambung. Dari situlah berasal istilah cloud. Jadi semuanya disambungkan ke cloud atau awan itu. Ini istilah yang diistilahkan oleh Stefan Grave. Cloud computing is a style, ya dalam bahasa aslinya, is a style of computing in which dynamically scalable and often virtualized resources are provided as a service over the internet. Users need not have knowledge of. Jadi user nggak harus punya pengetahuan tentangnya, expertise in or control over the technology infrastructure in the cloud that support them. Jadi pengguna nggak harus mempunyai pengetahuan yang cukup atau kapabilitas, tapi yang penting bisa dipakai. Ini kelebihan untuk cloud computing. Ya. Untuk pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh teman kami ya. Silakan bergantian yang menyampaikannya ya. Silakan siapa dulu? Ya, silakan. Ya, untuk slide berikutnya silakan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Silakan dibuka mic-nya. Open mic. Dibacakan. Ayo. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu cloud computing itu tanpa instalasi. Seperti yang ada di slide, cloud computing membantu konsumen dan
pebisnis untuk menggunakan aplikasi tanpa melakukan instalasi. Mengakses file pribadi mereka di komputer manapun dengan akses internet. Teknologi ini memungkinkan efisiensi lebih dengan memusatkan penyimpanan, memori, pemrosesan, dan bandwidth. Seperti yang ada di gambar, itu disebutkan cloud computing, FTP, and decryption. Ada gambar yang terpusat pada cloud computing, kemudian ada yang berupa database, ada yang berupa app server, kemudian kode, kemudian mobile, ada juga PC, dan juga sequencing. Oke, next slide. Berikutnya bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain, silakan. Ayo, gantian. Saya, Pak. Ya, silakan. Kelebihan dan kekurangan cloud computing ada dua, yaitu yang pertama advantages, yaitu virtually unlimited storage capacity, centralized, standardized data location and format allow for high portability of application and data, little initial and maintenance costs. Yang kedua, disadvantages, access speed limited by internet access speed, lack of security and reliability, little application customization available. Terima kasih ya. Terus kemudian akan disampaikan lagi untuk slide berikutnya oleh teman kami lainnya. Ya. Silakan. Ada yang bisa menyampaikan? Mic-nya silakan dibuka yang mau menyampaikan. Ada? Ya, kalau enggak saya coba tambahkan ya. Di sini gambaran tentang cloud computing ya. Cloud computing ini ada beberapa sisi, ada beberapa sektor atau ada beberapa bagian yang melekat di dalam hal ihwal terkait cloud computing. Ada yang nanti di dalam cloud computing ada offline access, ada outsource process, ada online storage, ada platform, ada online office, ada shared calendar, ada online resources, ada third party integration, ada online collaboration. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan cloud computing. Kemudian di sini ada analoginya ya, analogi cloud computing. Contoh cloud computing adalah Yahoo email atau Gmail. Anda tidak perlu software atau server untuk menggunakannya. Semua konsumen hanya perlu koneksi ke internet dan mereka dapat mulai mengirimkan email. Software manajemen email dan server semuanya ada di cloud internet dan secara total dikelola oleh provider seperti Yahoo, Google, dan Stella. Konsumen hanya perlu menggunakan software itu sendiri dan menikmati manfaatnya. Jadi ini analogi cloud computing seperti itu. Ya, kita akses Yahoo, akses Gmail. Kita kan nggak usah mikirin Yahoo sama Gmail-nya, tapi kita bisa akses. Ya, jadi seperti disampaikan tadi di awal, si user nggak perlu punya pengetahuan tentangnya, apalagi mengontrolnya, cukup bisa akses aja. Analoginya adalah jika Anda membutuhkan susu, kenapa membeli susu? Yang semua pengguna butuhkan adalah manfaat menggunakan jika Anda membutuhkan susu, kenapa membeli sapi? Nah, analoginya ya, tadi saya baca saya. Jadi kalau kita butuh susu, kenapa harus beli sapinya? Ya, sapi mahal ya. Kita kalau perlu susu cukup beli susu di warung ya. Nggak usah beli sapinya yang harga belasan bahkan sampai puluhan juta gitu ya. Cukup beli susunya aja. Yang semua pengguna butuhkan adalah manfaat menggunakan software atau hardware seperti mengirim email dan lain-lain. Hanya untuk mendapatkan manfaat ini, ya, konteks ini adalah susu. Mengapa konsumen harus membeli sapi atau software atau hardware-nya? Itulah fungsi dari ataupun analogi dari cloud computing ya. Begitu. Oke, teman-teman semua silakan dibaca berikutnya, disampaikan. Gantian silakan. Oke, aku ya, Pak. Ya, silakan.
Iya, syarat cloud computing, beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain satu, layanan bersifat on demand. Pengguna dapat berlangganan. Tunggu sebentar Pak, ini terlalu kecil, mau saya gedein dikit. Ini namanya belum diganti ya? Wah, ntar nggak muncul namanya. Namanya diganti wah. dulu. Oh iya. Oke. Ya, Namanya aku namanya ganti belum dulu. diganti Iya. dulu. Iya, oke. Maaf ya. Bentar ya. Ya. Ntar diprotes terus nih. Tanda tanya siapa itu? Untungnya saya cek nih. Yang lain dulu silakan, kalau enggak ya boleh, nggak apa, sambil menunggu Rinem. Ada yang lain menyampaikan? Baik, saya kali Pak ya. Ya, silakan. Ya, di sini saya jelaskan syarat cloud computing, beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain yang pertama, layanan bersifat on demand, pengguna dapat berlangganan hanya yang dia butuhkan saja dan membayar hanya untuk yang mereka gunakan saja. Misalkan sebuah internet service provider menyediakan 5 macam pilihan atau paket-paket internet dan user hanya mengambil satu paket internet. Maka user hanya membayar paket yang diambil saja. Yang kedua, layanan bersifat elastis atau scalable, di mana pengguna bisa menambah atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang dia inginkan kapan saja, dan sistem selalu bisa mengakomodasi perubahan tersebut. Misalkan user berlangganan internet pada bandwidth-nya 512 kilobit per second, lalu ingin menambahkan kecepatannya menjadi 512 kilobit per second. Kemudian user menelepon customer service meminta untuk penambahan bandwidth, lalu customer service merespon dengan mengubah bandwidth menjadi 1 megabyte per second. Yang ketiga, layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia atau provider. Yang dibutuhkan oleh pengguna hanyalah komputer personal atau notebook ditambah koneksi internet. Oke, ya. Nah, untuk slide berikutnya nanti disampaikan oleh teman-teman yang lain. Silakan ya. Gantian ya. Satu slide aja nggak apa-apa. Silakan. Untuk slide berikutnya, teman-teman yang lain. Ya oke, saya ya Pak. Ya, silakan. Teknologi cloud akan memberikan kontak kepada user untuk servis pada tingkat tingkatan. Software as a service. Hal ini memfokuskan pada aplikasi dengan web-based interface yang diakses melalui web service web 2.0. Contohnya adalah Google Aplikasi atau Google Apps, Salesforce.com, dan social network application seperti Facebook. Yang kedua, platform as a service. Hal ini memfokuskan pada aplikasi di mana dalam hal ini memungkinkan developer untuk tidak memikirkan hardware dan tetap fokus pada application development tanpa harus mengkhawatirkan operating system, infrastruktur scaling, load balancing, dan lainnya. Contohnya yang telah mengimplementasikan ini adalah Force.com dan Microsoft Azure Investment. Infrastruktur as service, hal ini meliputi GERD untuk virtualized server, storage, dan network. Contohnya seperti Amazon Elastic, Compute Cloud, dan Simple Storage Service. Oke, ya. Slide berikutnya, slide ke-10, silakan teman-teman. Kita total 15 slide. Silakan. Dipresentasikan. Boleh, gantian? Oke, selanjutkan ya. 3 jenis layanan cloud computing. Ini 3, tampilnya 2. Oh, sambung ke slide berikutnya.
Yang pertama, software as a service atau yaitu SAS merupakan layanan cloud computing yang paling dahulu populer. Jadi yang paling awal dulu adalah SAS. Software as a service merupakan evolusi lebih lanjut dari konsep ASP atau dalam kurung Application Service Provider. Sesuai namanya, SAS memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bisa memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga tidak perlu mengeluarkan investasi baik untuk in-house development ataupun pembelian lisensi. Dengan cara berlangganan via web, pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh penyedia layanan. Itu yang pertama ya, jadi SaaS. Kemudian yang kedua ya, Platform as a Service, PaaS. Ya, setelah itu seperti namanya, PaaS adalah layanan yang menyediakan modul-modul siap pakai yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang tentu saja hanya bisa berjalan di atas platform tersebut. Seperti juga layanan SAS, pengguna PaaS tidak memiliki kendali terhadap sumber daya komputasi dasar seperti memori, media penyimpanan, processing power, dan lain-lain yang semuanya diatur oleh provider layanan ini. Pionir di area ini adalah Google App Engine yang menyediakan berbagai tools untuk mengembangkan aplikasi di atas platform Google dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan Django. Karena yang ketiga ini sambungannya, saya bacakan lanjutannya. Yang ketiga, ya, layanan computing yang ketiga adalah Infrastructure as a Service atau IaaS. Yaitu IaaS terletak satu level lebih rendah dibanding PaaS. Ini adalah sebuah layanan yang menyewakan sumber daya teknologi informasi dasar yang meliputi media penyimpanan, processing power, memori, sistem operasi, kapasitas jaringan, dan lain-lain yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Model bisnisnya mirip dengan penyedia data center yang menyewakan ruangan untuk colocation, tapi ini lebih ke level mikronya. Penyewa tidak perlu tahu dengan mesin apa dan bagaimana caranya penyedia layanan menyediakan layanan IaaS. Yang penting, permintaan mereka atas sumber daya dasar teknologi informasi itu dapat dipenuhi. Perbedaan mendasar dengan layanan data center saat ini adalah IaaS memungkinkan pelanggan melakukan penambahan ataupun pengurangan kapasitas secara fleksibel dan otomatis. Ya, slide berikutnya, ini ada diagram, silakan jika ada yang bisa menyampaikan. Oke. Ya, silakan. The Tapi cloud computing. kalau yang kurang jelas nggak apa-apa ya, di skip aja. Yang jelasnya aja yang dibaca. Oke. The cloud computing adoption model. The cloud computing adoption model. Di sini ada piramid ya. Tapi ini kurang jelas, maaf Pak Tommy. Ya, yang jelasnya aja, yang pas di piramidnya aja. Yang sampingnya nggak perlu dibaca. Oke, di sini ada Inter ya Pak ya. Di paling atas ada Hyper cloud. Oh, hyper cloud exploitation, cloud foundations, cloud experimentation, dan virtual ini apa? Virtualization. Ya. Oke. Ya, jadi ini adalah model untuk mengadopsi sebuah cloud komputasi ya, atau komputasi awan. Untuk berikutnya, nah ini lebih gampang dibaca, silahkan teman-teman semua ya. Ini saya lagi atau boleh? Gimana? Siapa gantian? Tapi gantian sih kalau bisa. Yang lain ada yang lain boleh bisa. Saya lagi Pak. Ya silakan, gantian aja. Untuk layanan cloud computing di Indonesia, ini yang pertama, layanan cloud ditawarkan dalam harga rupiah, bukan dolar Amerika Serikat. Mulai dari 500.000 per bulan untuk server yang terdiri dari prosesor, memori, storage, hingga sistem operasi. Yang kedua, gambaran-gambaran biaya langganan per bulan bagi pelanggan rata-rata mulai dari 1 juta rupiah hingga tak terbatas, bergantung pada pertumbuhan bisnis perusahaan. Yang ketiga, potensi dari bisnis layanan cloud computing pada tahun depan bisa mencapai 100 miliar atau bahkan lebih. Oke, ya. Kemudian di slide berikutnya, silakan. Yang lain gantian, boleh? Silakan.
Oke, selanjutnya resiko cloud computing. Yang pertama, service level. Cloud provider mungkin tidak akan konsisten dengan performance dari application atau transaksi. Hal ini mengharuskan Anda untuk memahami service level yang Anda dapatkan mengenai transaction response time, data protection, dan kecepatan data recovery. Yang kedua, privacy. Karena orang lain atau perusahaan lain juga melakukan hosting, kemungkinan data Anda akan keluar atau dibaca oleh pemerintah US. Dapat terjadi tanpa sepengetahuan Anda atau approve dari Anda. Yang ketiga, compliance. Anda juga harus memperhatikan regulasi dari bisnis yang Anda miliki. Dalam hal ini, secara teoritis, cloud service provider diharapkan dapat menyamakan level compliance untuk penyimpanan data di dalam cloud. Namun, karena service ini masih sangat mudah, Anda diharapkan untuk berhati-hati dalam hal penyimpanan data. Yang keempat, data ownership. Apakah data Anda masih menjadi milik Anda begitu data tersebut tersimpan? Mic-nya, Pak Namun Rani. Anda perlu mengetahui. Oke, lanjut. Nggak keluar suaranya? Halo? Ya, coba lagi, diulang. Tadi sempat hilang suaranya. Dari awal atau dari Data ownership. Dari situ aja. Dari data ownership. Oke. Yang keempat, data ownership. Apakah data Hilang lagi ya? Kenapa? Keselak kayak ini. Kenapa ya? Hilang lagi, kayaknya kabel mungkin ya? Atau apa tuh? Atau jack-nya? Coba diulang bisa? sudah? Halo? Ya, coba. Oke. Data ownership. Apakah data Anda masih menjadi milik Anda begitu data tersebut tersimpan di dalam cloud? Mungkin pertanyaan ini sedikit aneh. Namun Anda perlu mengetahui seperti halnya yang terjadi pada Facebook yang mencoba untuk merubah terms of use agreement-nya yang mempertanyakan hal ini. Yang kelima, data mobility. Apakah Anda dapat melakukan share data di antara cloud service? Dan jika Anda terminate cloud relationship, bagaimana Anda mendapatkan data Anda kembali? Format apa yang akan Anda gunakan? Atau dapatkah Anda memastikan kopi dari datanya telah terhapus? Oke ya, ini. Kemudian kita akan masuki slide yang ke-15, yaitu slide terakhir. Yang belum menyampaikan siapa di sini? Ada? Ini satu kesempatan lagi. Ada, saya. Ya, yang belum? Ada yang belum sama sekali? Soalnya saya nggak bisa mantau ya. Ada yang belum sama sekali menyampaikan, silakan. Ini semacam konklusi dari presentasi kita hari ini. Ada? Kalau Bang sudah semua menyampaikan, silakan, nanti siapa aja boleh ini. Ya, silakan. Ya, ini konklusi ya, kesimpulan dari pemaparan kita tentang cloud computing. Oke, saya sampaikan aja. Jadi teman-teman semua dan semua pemirsa nantinya, cloud computing sebagaimana di dalam konklusi di slide konklusi kita pada pemaparan kali ini, sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya komputasi awan ini untuk menyederhanakan imajinasi kita supaya kita memudahkan dalam menggambarkan tentang komputasi awan, maka kita ilustrasikan dengan gambar awannya. Dan di dalam gambar ini yang nantinya akan
mempertemukan bahkan menjadi semacam jembatan ataupun sebagai fasilitator ataupun sebagai media ya ataupun sesuatu yang memediasi antara user dengan nanti tujuan dari penggunaannya. Yang mana salah satunya adalah untuk kolaborasi. Ya. Ada komputasi awan yang memang tujuannya buat kolaborasi. Ada yang tujuannya adalah untuk dokumen dan files. Ada juga yang tujuannya untuk komunikasi. Ada juga yang tujuannya buat scheduling. Ya. Jadi di sini komputasi berada di tengah-tengah yang dia mendeliver dari user, ya, kemudian menjadi komputasi. Di situ adanya cloud. Nah, komputasi tadi ada beberapa halnya tadi di atas, mulai dari kolaborasi hingga scheduling. Jadi komputasi awan ini ataupun cloud computing ini jadi sesuatu yang pada akhirnya mempermudah kita, ya kita tidak harus repot-repot, tidak harus dibebankan dengan knowledge terkait sistem dan lain sebagainya dan segala sesuatu yang lainnya. Namun kita hanya sebagai user, contoh tadi yang disampaikan tadi di awal, ada email, Yahoo, kita tinggal klik, dan kita sudah menggunakan komputasi awan ya, sebagai user. Jadi itulah komputasi awan yang mana memang pada saat ini menjadi bukan hanya tren ya, tapi menjadi satu kebutuhan. Salah satunya adalah yang paling berasa adalah di storage ya, ataupun di penyimpanan. Jadi di penyimpanan yang dulunya mungkin laptop itu kita berusaha, ayo cari laptop yang harddisknya paling besar. Ya sekarang udah nggak ke arah sana. Justru sekarang harddisk itu atau penyimpanan, ya sekarang sudah pakai SSD itu cukupnya aja, karena lebih banyak nanti di cloud penyimpanannya. Tidak seperti sebelumnya. Ya. Nah, kurang lebih demikian pemaparan kami ya. Barangkali dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau mau ditambahkan terkait pemaparan kita hari ini ya sebagai untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi komputer sesi yang ke-6 ya atas dosen kita Bu Etik. Silakan jika ada yang mau disampaikan teman-teman semua terkait pemaparan kita pada sesi kali ini. Ya, saya stop dulu ya, saya kira cukup untuk pemaparan slide-nya. Silakan, ada yang mau disampaikan atau tambahkan? Pak Sukirman, Pak Radik, Bu Novi, Bu Tita, Pak Ransi, Pak Radik pakai 2 ya. Pak Hendra kan saya tadi nggak dengar ya omongannya. Pak, silakan jika ada yang mau disampaikan. Nggak ada? Cukup? Ya, sekiranya cukup. Ada yang mau tambahkan? Atau ngasih komentar, tanggapan? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik, teman-teman semua, ya kiranya demikian pemaparan kita pada sesi kali ini. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, ya atas pemaparannya. Ya, semoga Bu Etik senang ya dengan pemaparan kali ini. Ya, semoga nilai kita juga menyenangkan kita semua ya. Dan nanti kita akan proses terlebih dahulu untuk video ini, baru kita upload ya ataupun kita laporkan bahwa kita kirim ke private message-nya Bu Etik. Demikian teman-teman semua, terima kasih atas atensinya. Saya stop dulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin.